Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hermanto yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami mengambil judul Analisis Investasi Infrastruktur Kereta Cepat WUS. Yang dimana di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok, perkenalkan saya Haji Mas Nur Muhammad dengan NIM akhir 1082. Saya Andika Dina Saputra dengan NIM akhir 1187. Saya Nasya Safa Putra Malia dengan akhiran NIM 1125. Saya Ahmad Zahir Yarita dengan akhiran NIM 1101. Saya Aryan Kasli dengan akhiran NIM 1114. Untuk melanjut ke topik pembincangan atau diskusinya, mari kita lanjut pembahasannya. Jadi pengertiannya, investasi kereta cepat atau WUS merupakan bentuk penanaman modal yang dialokasikan untuk membangun dan mengoperasikan sistem transformasi berbasis kereta cepat pada koridor Jakarta-Bandung. Investasi ini mencakup pembiayaan, pembangunan jalur rel, pengadaan teknologi kereta cepat, kontribusi stasiun, pembangunan sistem kelistrikan dan keselamatan, serta penyediaan layanan operasi yang mendukung keberlanjutan proyek. Investasi ini dipahami sebagai upaya strategi pemerintah dan badan usaha untuk meningkatkan kolektivitas antar wilayah, mempercepat arus mobil penduduk, serta mendorong efisiensi ekonomi melalui pengurangan waktu tempuh dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, investasi pada kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur nasional. Proyek ini tidak hanya diarahkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas antar daerah sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Secara substantif, pembangunan WUS bertujuan mengurangi beban kemacetan pada koridor Jakarta-Bandung, menekankan biaya logistik, serta mengoptimalkan efisiensi waktu tempuh sehingga aktivitas ekonomi dan sosial dapat berlangsung lebih produktif. Selain itu, proyek ini diharapkan memicu pertumbuhan kawasan baru di sekitar track kereta cepat yang berdampak pada peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat urbanisasi yang lebih terencana. Selanjutnya yaitu komponen investasi. Secara struktur, proyek WUS memiliki beberapa komponen utama. Dari sisi kelembagaan, budget yang menjadi program utama dari pemegang saham 60% dari konsorsium BUMN Indonesia dan 40% dari konsorsium perusahaan Tiongkok. Dari sisi pembiayaan, proyek ini mengandalkan kombinasi pinjaman luar negeri dan modal saham. Pinjaman berasal dari China Development Bank atau CDBI
proyek kereta cepat WUS memancarkan harapan besar sebagai motor penggerak ya. Nah, transformatif bagi ekonomi nasional, khususnya koridor Jakarta-Bandung. Nah, kecepatan tempuh yang luar biasa ini diimpikan dapat memantik lonjakan akselerasi PDB regional dan secara fundamental mengurangi biaya logistik bagi pelaku usaha. Namun, untuk menuai potensi besar tersebut, keberhasilan investasi ini bergantung pada sinergi terencana antar sektor utama. Nah, dorongannya itu wajib diberikan pada sektor pariwisata dan MICE melalui paket wisata terintegrasi. Nah, sektor properti dan pengembangan TOD atau Transit Oriental Development itu juga harus saling bersinergi untuk menciptakan simpul ekonomi baru dengan konektivitas. Seperti itu. Kemudian serta penguatan sektor jasa dan juga perdagangan yang dipercepat dan inisiatif digitalisasi menyeluruh. Sinergi ini diharapkan mampu menjadikan setiap stasiun sebagai pusat aktivitas bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Baik, saya akan membahas dari segi tantangan. Meskipun kereta cepat WUS menawarkan efisiensi waktu dan menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia, proyek ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dan tantangan terbesar adalah tingginya biaya investasi yang mencapai lebih dari 7 miliar dolar AS, sehingga menimbulkan beban utang yang berat bagi konsorsium pengelola. Selain itu, tarif tiket yang relatif mahal membuat WUS lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sehingga manfaat sosialnya belum merata. Dari sisi operasional, jumlah penumpang belum stabil sehingga pendapatan belum mampu menutup biaya perawatan dan cicilan utang. Proyek ini juga menghadapi kritik publik terkait transportasi pembiayaan dan potensi ketergantungan pada APBN jika kinerja keuangan tidak membaik. Dengan demikian, keberlanjutan WUS bergantung pada strategi peningkatan jumlah penumpang, penyesuaian tarif, serta pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif ya. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.